Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas penilaian sumatif tengah semester fisika kelas 10 SMA. Nah, di sini soal yang akan kita bahas nomor 1 ya. Sandi meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja setinggi 1 meter. Berarti nomor 1 itu adalah diketahui H1-nya adalah 1 meter. Tanpa sengaja, tangan Sandi mengenai piring tersebut sehingga salah satu jeruk tersebut jatuh dengan kecepatan, berarti V sama dengan 0,5 meter per sekon. Berarti ini V1. Jika massa buah jeruk, berarti M sama dengan 180 gram, kita rubah ke dalam kilo 0,18 kilogram, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Energi mekanik buah jeruk saat berada 20 cm dari lantai adalah, berarti H2 sama dengan 20 cm, berarti 0,2 meter. Jadi yang ditanya itu adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu karena kita punya di sini ini H1 dan V1, berarti kita gunakan rumus EM sama dengan EK1 ditambah EP1. EK1 adalah setengah M V1 kuadrat ditambah M kali G kali H1. Berarti setengah dikali 0,18 dikali 0,5 dikuadratkan. Ditambah 0,18 dikali 10 dikali 1. Nah, ini kalau kita cari di kalkulator, adalah 0,0225 ditambah 1,8. Nah, kita tinggal tambahin dengan 1,8, itu hasilnya adalah 1,8225 Joule ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Ini yang D ya. Yang D, oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2 di sini. Kebutuhan energi nasional setiap tahunnya terus meningkat. Kemudian mengikuti pertumbuhan ekonomi, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan energi nasional paling besar dalam sektor. Nah, ini adalah jadi dia tiap tahun itu berubah ya. Dari tahun 2021 itu kalau kita ambil data tahun 2021 itu paling tinggi adalah pada transportasi ya. Transportasi. Kemudian kalau pada data tahun 2022 itu pada sektor industri ya. Nah, kita ambil ini ya pada tahun terbaru yaitu tahun 2002 yaitu pada sektor industri. Namun ada beberapa buku juga membuatkan itu pada rumah tangga ya. Maksudnya itu jawabannya pada rumah tangga. Jadi mungkin kalau mayoritas jawaban kalau kita cari di Google itu rumah tangga, tapi kalau jika misalnya per tahun itu adalah industri, oke? Kita lanjut nomor 3. Pada peristiwa jatuhnya apel ke tanah, berlaku hukum kekekalan energi. Bunyinya adalah yang A. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Kalau yang D, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun energi tidak dapat berubah bentuk. Enggak ya. Energi bersifat bebas, enggak. Jadi jawabannya yang tepat yang A ya. Nomor 3 itu yang A. Kita lanjut nomor 4. Di sini balok bermassa M diketahui 2 kg meluncur pada lintasan seperempat lingkaran dengan jari-jari. Berarti itu artinya tingginya ya. H sama dengan 80 cm atau 0,8 meter.
seperti pada gambar berikut. Setelah melewati titik Q, balok melewati bidang datar kasar. Jarak antara titik pada bidang datar adalah 1 meter. Jika gesekan antara balok sebesar 8 Newton, berarti F geseknya 8 Newton, pernyataan berikut yang benar. Nah, jadi di sini ini H1 ya. Kemudian nanti H2-nya adalah 0. Sedangkan untuk V1-nya 0, kita mau cari V2. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, EP1 itu dia adalah M kali G kali H1 ditambah EK1 karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 itu karena H2-nya 0, berarti EP2-nya 0, ditambah setengah M V2 kuadrat. Jadi M bisa kita coret, berarti G10 H1 0,8 sama dengan setengah dikali 2 dikali V2 kuadrat. Ini 8, ini bisa dicoret sama dengan V2 kuadrat. Nah, dapat kita V2 kuadrat adalah 8. Kemudian, berarti kan dia mulai bergerak di sini nih, sampai di sini nanti. Jadi ini V2 ini kita jadikan V1, kemudian di sini V2-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini nanti ini sama dengan V1 ya, V1 kuadrat bagian untuk GLBB. Berarti GLBB, nah GLBB itu kita gunakan, kita mau cari jarak ya, S. Berarti rumusnya adalah V2 kuadrat sama dengan P1 kuadrat dikurang A kali T ya, A kali T. Nah, masalahnya kita nggak ada T, berarti kita nyari, kita hanya punya V ya. Berarti kita hubungkan ini dengan gaya ya, gaya F kali S. Nah, usaha sama dengan delta EK. Oke. Nah, berarti usahanya FG kali S. Nah, kan kita mau cari S ini. Jadi setengah kali M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya kan? Nah, nah berarti FG-nya itu adalah 8 dikali S sama dengan setengah dikali 2 dalam kurung V2-nya itu nanti 0, 0 kuadrat dikurang V1 kuadratnya adalah 8 ya. Berarti 8S sama dengan dicoret, sama dengan ini dapatnya nanti min 8. Berarti S sama dengan 1 ya, min 1. Tapi nilainya 1 ya, 1 meter. Nah, berarti dia berhenti nanti 1 meter. Itu kan setiap ini 1 meter nih. Ini 1 meter, ini 1 meter, 1 meter. Nah, berarti balok itu berhenti di titik A nanti ya. Nah, balok berhenti di titik A. Karena jaraknya 1 meter. Kita lanjut, nomor 5. Besarnya energi kinetik bola saat berada di titik B. Di titik B berarti di sini ya. Nah, kita buat dulu diketahui. Berarti di situ adalah V1 sama dengan 0. Energi kinetik berarti ya. Berarti H1-nya adalah 120 tambah 120, yaitu 240 cm, sama dengan 2,4 meter. Nah, kemudian H2-nya adalah 120 cm atau 1,2 meter. Nah, yang ditanya itu adalah EK2. Nah, jadi kita jawab menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu adalah MGH1 ditambah EK1 karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 adalah MGH2 ditambah yang ditanya adalah EK2. Berarti M kita berapa? 2 ya. M-nya adalah 2 kilo.
2 kali 10 kali 2,4 sama dengan 2 kali 10 kali 1,2 ditambah EK2. Berarti ini adalah 48 sama dengan ya 48 ya, ini 24 ditambah EK2. Berarti 48 dikurang 24 sama dengan EK2. Berarti 48 dikurang 24 adalah 24 sama dengan EK2. Sehingga jawabannya itu adalah yang E ya. Kita lanjut. Nomor 6. Nah, jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 3 kilo dan 4 kg, selisih energi kinetik akhir dan awal. Nah, berarti nomor 6 itu kita cari dulu V2-nya ya. Energi, ini kan V0 nih, energi kinetik awal, energi kinetik akhir benda A dan B. Oh, energi kinetik akhir ya. Nah, berarti harus kita cari dulu V2A. V2A itu menggunakan rumus V0 ya ditambah A kali T. Nah, berarti V0-nya adalah 6, A-nya 3, ini 2. Berarti ini 6 tambah 6 sama dengan 12 meter per sekon. Berarti V2B itu juga sama, V0 ditambah A kali T. Nah, V0-nya itu adalah 10 ditambah 2 kali 4. Berarti 10 ditambah 8 sama dengan 18 meter per sekon. Nah, energi kinetik akhir selisihnya ya, berarti EKB dikurang EKA. Berarti setengah M VA kuadrat, ini A ya, dikurang, ini A juga, B lah dulu nak. B, setengah MA VA kuadrat. Berarti setengah massa A itu adalah 3 V, kok massa A, massa B dulu nak. Massa B 4 ya. Setengah kali 4 dikali VB itu adalah 18 kuadrat dikurang setengah kali 3, VA adalah 12 kuadrat. Nah, ini coret, ini 2. Berarti 18 kali 18 kali 2. Itu adalah 648 dikurang 12 kali 12 kali 3 bagi 2 itu 216. Berarti dikurang 648. Itu adalah 432. 432 Joule ya. Sehingga jawabannya dapat yang B. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah benda bermassa 2 kg. Berarti sekarang kita lanjut nomor 7 ya. Benda diketahui nomor 7. Benda bermassa itu adalah M sama dengan 2 kg. Dilepaskan dari ketinggian tertentu. Setelah bergerak selama waktu T, benda memiliki energi kinetik. Berarti EK2-nya adalah 400 Joule. Nah, berarti ini artinya EK1-nya 0 ya. Yang berada pada ketinggian berarti H2-nya adalah 10 meter. Nah, dari data tersebut dituliskan beberapa pernyataan. Nah, yang ditanya jika percepatan gravitasi 10, pernyataan yang benar. Benda dilepaskan pada ketinggian awal 30 meter. Nah, ini nomor 1 kita cari dengan rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1-nya itu adalah 0. EP1-nya itu adalah M kali G kali H1, EK2-nya 400, EP2-nya adalah MGH2. Nah, M-nya 2 kali 10 kali H1 yang mau kita cari, 400 ditambah 2 kali 10 kali 10. Berarti 20H1 sama dengan ini 400, berarti ini totalnya adalah 600 ya. Berarti H1 sama dengan 600 bagi 20. Sama dengan coret ini dapat 30 meter. Dah. Nah, berarti nomor 1 benar ya.
Nomor 2, perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter adalah yang jelas nomor 1 benar ya, nomor 1 dulu. Coba kita cari 3. Energi kinetik saat hampir menyentuh tanah sebesar saat hampir menyentuh tanah, belum tahu juga ya. Nah, ini aja deh kita cari energi perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter. Nah, jadi kita cari nomor 2 ya. Jadi nomor 2, H-nya itu, H2-nya adalah 5 meter. Nah, berarti kita cari dulu, berarti perbandingan EP, apa katanya? EK ya, EK2 banding EP2. Nah, jadi kita harus nyari EK2-nya dulu nih. Tapi sebelum kita nyari, kita ambil kondisinya itu ketika H1-nya 30 meter ya. 30 meter dan ketika EK2-nya itu 5 meter. Oke, kita cari dulu yang pertama. EM1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1-nya itu berarti yang 30 ini ya. M kali G kali H1 ditambah EK1-nya berarti 0 ya, karena dia jatuh bebas. EP2 itu ketika ketinggiannya 5 meter, M kali G kali H2 ditambah EK2. Berarti M2 kali 10 kali 30 sama dengan 2 kali 10 kali 5 ditambah EK2. Berarti ini adalah 600 sama dengan ini adalah 100 ya. Ditambah EK2. Oke. Kita lanjutin di sini, berarti 600 dikurang 100 sama dengan EK2. Berarti 500 sama dengan EK2. Berarti EK2-nya adalah 500. Nah, sekarang kita cari EP2. EP2 itu M kali G kali H2. Ya, berarti 2 kali 10 kali 5. Berarti ini adalah 100. Berarti perbandingan ini kita masukin sini ya. EK2-nya itu adalah 500 banding 100. Nah, jadinya dapatnya 5 banding 1. Ya kan, 5 banding 1. Dah, berarti jawabannya benar ya. Sehingga jawabannya 1 dan 2 yang A ya. Kita lanjut sekarang nomor 8. Dua buah benda A dan B bermassa masing-masing M jatuh bebas dari ketinggian H. Diketahui H1 adalah H, H2 sama dengan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, berarti VA adalah V dan VB adalah 8. VB akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar. VB yang ditanyanya EK. Dua buah benda A yang bermassa masing-masing M jatuh bebas dari ketinggian H meter dan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar. Nah, ini kita cari dulu yang keadaan A ya. Yang keadaan A itu berarti EM1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu kan berarti MGH1. Sedangkan dia jatuh bebas, EK1-nya 0. EP2 itu berarti dia 0 sampai ke tanah kan. EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat. Berarti yang kita cari di sini adalah nilai massanya. Atau langsung aja ya kita cari B. Berarti nggak usah pakai cari A ya, langsung yang B aja lah. Oke, berarti di sini dia jatuh bebas kan, berarti yang apa namanya? Yang B aja langsung kita cari ya, karena kan EK2 ini yang ditanya ya, EK2B. Berarti ini adalah EM1 sama dengan EM2.
M1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu 0 ditambah EP1 itu adalah MGH1 sama dengan EK2-nya yang ditanyakan. EK2 ditambah EP2 0 karena dia tiba di tanah. Berarti M, G-nya itu adalah 10, H1-nya adalah 2H, berarti EK2. Nah, berarti di sini 20 HM sama dengan EK2. Nah, berarti di sini ini ya. EK2, berarti dia dalam bentuk V ya. Berarti harus kita cari yang keadaan A ya. Nah, yang keadaan A itu adalah EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke. Nah, jadi EP1 itu dia MGH1 ditambah EP2 EK2 0 sama dengan EP2 MGH2 ditambah EK2 setengah MV2 kuadrat. Jadi M itu, ini kan MGH satunya kan H1, berarti MGH sama dengan awalnya dia di tanah ya. MGH2-nya 0 kan, karena dia di tanah. Berarti ini 0 ya. Berarti setengah MGH setengah MV kuadrat. MV kuadrat aja ya. P2-nya kan ini. PA-nya apa namanya tuh V aja ya, V kuadrat. Nah, berarti ini kita ganti ya, berarti 2 ini kita ganti jadi G ini 10 ini tetap dalam bentuk G ya, berarti jadinya otomatis di sini adalah 2G 2MGH ya kan? 2MGH. Nah, jadi 2MGH itu kan sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti kita masukin ganti ini ke sini ya. Nah, berarti 2 dikali setengah MV kuadrat sama dengan EK2. Nah, jadi nanti di sini coret-coret tinggal MV kuadrat sama dengan EK2. Dah. Sehingga jawabannya dapat yang B ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9 itu adalah air terjun dengan ketinggian diketahui nomor 9. Itu adalah H sama dengan 20 meter. Memiliki debit Q sama dengan 80 liter per sekon. Massa jenis air sebesar G sama dengan G rho ya, massa jenis rho sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3. Air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir dengan efisiensi adalah 40%. 40% itu adalah 0,4 meter. Nah, jika percepatan gravitasi 10, massa kincir adalah 25, dan kecepatan kincir saat bergerak adalah V. Nah, jadi di sini hubungannya ke massa jenis ini ya. Nah, itu adalah Q itu kan rumusnya volume dibagi dengan waktu. Berarti kalau kita mau cari volume adalah Q kali T. Nah, terus kalau kita hubungkan ke rho itu M dibagi dengan volume. Berarti nanti di sini hubungannya adalah apa namanya tuh, kan di sini 80 per sekon, berarti ini Q per T ini ya. Q per T berarti 80 liter per sekon. Nah, jadi atau nggak usah kita buat 80 liter per sekon, Q per T, Q aja kita buat ya. Nah, berarti di sini kita kan ada 80 liter per sekon, dikali T-nya juga sekon. Nah, coret-coret, berarti volumenya dapat 80 liter. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti M sama dengan rho dikali volume. Nah, rho itu kan 1 ya, satuannya adalah
kalau kita rubah ke ini, ke dalam, berarti harus kita ganti ini ya. Nah, kan Rho itu 1 gram per cm pangkat 3. Volumenya itu kan 80 liter. Berarti kita rubah ke meter ya. Nah, ini kalau kita rubah ke meter, ini kita rubah menjadi 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, 80 liter itu menjadi... Nah, ini turun 3 tangga, 80 per 1000 meter pangkat 3. Ini coret. Berarti ini coret. Nah, dapat masanya adalah 80 ya. Nah, 80 kilogram. Nah, karena udah dapat masanya 80, berarti bisa kita cari di sini. Ini M-nya ya. Nah, baru bisa kita cari di sini adalah F. F sama dengan M kali G. Berarti 80 kali 10 yaitu 800 Newton. Nah, kemudian baru kita cari di situ nilai dari energi potensial sama dengan, karena dia ada hubungannya dengan efisiensi ya. Berarti efisiensi sama dengan M kali G kali H. Berarti 0,4 kali 80 kali 10 kali 20. Berarti ini dapat di situ adalah 6.400 ya. Nah, setelah dapat 6.400, baru kita jadikan ke EP sama dengan EK. Berarti 6.400 sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, berarti di sini 6.400 sama dengan setengah, M-nya M ini ya, M kincir. Berarti 25 V kuadrat. Berarti 6.400 kali 2 bagi 25 sama dengan V kuadrat. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti ini adalah V kuadrat sama dengan 512. Nah, 512 itu. Nah, jadi nanti V itu adalah akar dari 512. Akar dari 512 itu adalah 16 akar 2. Nah, ketemu ya jawabannya. Alhamdulillah jawabannya adalah yang D. Oke? Kita lanjut ya. Nomor 10, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan infografis di atas, besarnya efisiensi atau perkiraan cadangan energi bersih di Indonesia adalah, nah ini ada di sini ya keterangannya. Berarti ini jawabannya A ya, 43208. Kita lanjut nomor 11. Kita lanjut soal nomor 11. Sebuah pipa air dengan daya, ya nomor 11, diketahui P sama dengan 2,5, kok 2,5, 750 watt. Kemudian menaikkan air yang dalamnya mencapai 30, hanya 30 meter. Semua energi dari pompa digunakan untuk menaikkan air, sedangkan energi kinetik yang didapatkan air selama geraknya diabaikan. Pernyataan berikut yang benar. Nah, berarti yang artinya di sini T-nya 60 ya, 60 sekon. Nah, yang ditanya adalah debit. Oke. Jadi pertama kita cari dulu daya. Daya itu adalah energi potensial dibagi waktu. Berarti P sama dengan MGH per T. Nah, masalahnya M ini kan nggak ada. Berarti kita rubah ke Rho sama dengan volume dibagi, Rho M per V ya. Volume, Rho M per volume. Berarti Rho sama dengan, berarti kalau kita mau M sama dengan Rho kali volume. Nah, berarti di sini P 750 sama dengan M kita adalah Rho kali volume kali G kali H per T. Nah, berarti 750 dikali sama dengan Rho 1000 ya, Rho air, volume nggak tahu berapa, G 10 hanya 30 per 60. Berarti ini coret, 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 coret. Berarti ini dapatnya adalah 75 kali 6 sama dengan 3000 ya, 3000 volume. Berarti volume adalah ini 450 dibagi dengan 3000. Nah, ini adalah dapat 0, volumenya 0,15 ya. 0,15
15 meter pangkat 3. Nah, karena kita mau cari debit ya, Q sama dengan volume bagi waktu. Berarti volumenya 0,15 dibagi 60. Jadi jawabannya yang A ya. Jika debitnya itu jika debitnya besar, maka T-nya menjadi kecil. Jadi jawabannya A ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 12 ya. Sebuah benda bermasa diketahui M sama dengan 10 kg digantung pada ujung pegas. Jika panjang pegas bertambah, delta X-nya adalah 2 cm atau sama dengan 0,02 meter. Maka besar energi potensial. Berarti yang ditanya itu energi potensial ya. Nah, jadi apa namanya itu jawabnya? Energi potensial itu rumusnya adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, K itu dijabarkan lagi adalah F per delta X dikali dengan delta X kuadrat. Berarti setengah F itu adalah M kali G per delta X dikali delta X kuadrat. Coret, coret. Berarti setengah kali 10, M-nya 10 ya, kali G itu 10, dikali dengan 0,02. Nah, berarti ini jawabannya ini adalah setengah dikali 2. Setengah dikali 2 adalah 1 Joule ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 13. Sebuah peluru bermasa M kg ditembakkan dengan kelajuan awal. Nah, nomor 13 kita tandai ya. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Energi potensial di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Nah, nomor 1 itu benar ya. Kemudian, kelajuan peluru di titik A sama dengan kelajuan peluru di titik B. Kelajuannya ya sama ya, nomor 2. Kemudian, energi mekanik peluru A di titik A sama dengan energi mekanik ya sama juga ya, karena dia titiknya kan sama. Kemudian, energi potensial di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Ya, nah, berarti betul ya. Jadi jawabannya itu pernyataan yang benar adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya benar. Karena dia titiknya sama, cuman dan H-nya kan juga sama nih. Yang membedakan hanya dia sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Kita lanjut. Nomor 14. Hendro sedang merapikan buku-buku miliknya di gudang rumahnya. Ia memasukkan buku-buku ke dalam kardus kemudian dipindahkan dari lantai ke atas lemari. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diungkapkan. Jadi kan di situ lantai 1 ketinggian, berarti dia makin ke... Jadi yang kita urutkan ya, H yang paling tinggi. H2 itu lebih tinggi daripada H3. Ini nomor 14. H2 lebih tinggi daripada H3, H3 lebih tinggi daripada H4, H4 lebih tinggi daripada H1. Nah, artinya di sini EP2 lebih besar daripada EP3, lebih besar daripada EP4, lebih besar daripada EP1. Nah, ini kan sama juga dengan usaha ya. W2 lebih besar daripada W3, lebih besar daripada W4, lebih besar daripada W1. Nah, berarti usaha merupakan perubahan energi kinetik, di mana energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, dan usaha terbesar adalah nomor 1. Salah nih, nomor A salah. Ini enggak ya, ini aja deh kita. Kemudian, usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana energi potensial awal dikurang dengan energi potensial akhir, enggak ya. Usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana energi potensial akhir dikurang energi potensial awal, dan usaha terbesar adalah pada nomor 2. Nah, ini benar C. Jadi jawabannya C ya. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial akhir ya, dikurang dengan energi potensial awal. Nah, jadi di sini kan energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut soal nomor 15. Nah, 15 ini yang diketahui adalah sebuah kincir angin dengan massa diketahui M sama dengan 15 kg digerakkan
angin sehingga berputar dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon selama 10 menit. Nah, kita rubah ke detik ya, berarti 10 kali 60, berarti 600 detik. Kincir angin tersebut dihubungkan dengan generator yang menghasilkan I sama dengan 0,5 ampere, di mana efisiensinya adalah 40%. Nah, yang ditanya itu adalah tegangan V. Oke, nah jadi ini volt ya, bukan kecepatan. Jadi kita cari dulu energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah efisiensinya dikali setengah mv kuadrat. Berarti efisiensinya ini kan sama dengan 0,4 atau 4 per 10 kan. Nah, berarti 4 per 10 kali setengah kali 15, V-nya adalah 20 kuadrat. Berarti ini coret 1, ini 2. Bagi 5, ini 2. Bagi 5, ini 3. Ini coret habis. Berarti 3 dikali 400. Berarti adalah 1200. Joule ya, 1200 Joule. Nah, baru nanti kita hubungkan W sama dengan EK. W itu adalah V kali I kali T ya, V besar, sama dengan 1200. Berarti V sama dengan 1200 bagi I kali T. Nah, 1200 bagi I kita adalah 0,5 dibagi 600 ya. Nah, ini coret ini dapat 2 ya. 2 per 0,5. 2 per 0,5 adalah 4 volt. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan informasi berikut. Kelebihan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi keterbatasan energi adalah. Dia berarti kelebihan penggunaan energi terbarukan ya. Berarti kelebihan. Tersedia di berbagai macam jenis dan berbagai lokasi. Kelebihan, ya benar ya. Nomor 1 benar. Dapat dimanfaatkan daerah yang tidak terjangkau energi konvensional. Ya, betul. Sumber energi tersedia secara kontinu. Ya, betul. Dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi. Nomor 4 betul juga ya. Polusi yang dihasilkan relatif rendah. Oh, jadi yang kita ini aja deh. Yang jelas ini ya, berarti kita ambil aja mendekati ya. Nomor 1 enggak ya, nomor 1 enggak. Iya, konvensional, iya ini bisa sih, 2 bener ya. Kita ambil aja yang paling benar ya. Secara kontinu, iya benar. Polusi yang dihasilkan relatif rendah, iya. Jadi yang ada 2 dan 5 ini benar ya, 2 dan 5. Sumber energi tersedia secara kontinu. Betul juga sih, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi. Dia energi terbarukan. Kontinu, ya ini benar juga sih, 235 ya. 235 ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti 2, ini ya, 245. 245, ya. Berarti yang paling tepat tuh 16E ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa kita didiskusikan di kolom komentar, karena kakak jawabnya nggak pakai kunci ya. Kita lanjut, nomor 17. Energi yang berasal dari limbah organik seperti kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah-sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup dan diolah melalui proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen disebut energi. Nah, ini adalah energi biogas ya. Nah, nomor 17 itu E. Kemudian 18. Sel surya adalah perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Komponen utama dalam sel surya adalah. Nah, jadi nomor 16 itu adalah kalau kita cari di Google ya, sel surya terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi energi listrik. Kemudian umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor ya. Kemudian metal, antireflektif, dan strip konduktor metal. Berarti
Silikon semikonduktor berarti ya. Berarti semikonduktor. Berarti jawabannya C ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 19. Permasalahan 19 ya. Permasalahan pemadaman listrik dapat diselesaikan dengan pemasangan panel surya. Akan tetapi, panel surya memiliki kelemahan dalam penggunaannya. Salah satu kelemahan tersebut adalah mudah dalam proses pembuatan, enggak. Perlu peningkatan efisiensi energi, daya penerimaan energi cahaya matahari kurang besar, listrik dihasilkan terlalu besar, panel surya memiliki masa pakai yang cepat. Nah, jadi ini yang paling tepat tuh jawabannya B ya, efisiensinya masih rendah, sehingga yang harus dilakukan itu dia perlu peningkatan efisiensi. Oke? Kita lanjut, 20. Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi adalah menambah subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Dia mengurangi beban subsidi. Kalau misalnya menambah tuh enggak ya. Subsidi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik ya, bisa jadi sih. Mengurangi beban subsidi. Mengganti kereta diesel dengan kereta BBM. Oh, ini enggak ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. C. Yang paling tepat ya, dia untuk mengurangi beban subsidi. Nomor 1 udah jelas enggak itu ya. Berarti substitusi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Ya, ini kan berarti bisa alternatif gitu ya. Oke, lanjut 21. Suatu wilayah Indonesia memiliki banyak sungai yang beraliran deras. Keadaan tersebut mendukung untuk dikembangkan pembangkit listrik karena debit air. Berarti kalau deras itu debit airnya tinggi ya. Debit air stabil dan arus deras ya. Jadi nomor 21 itu jawabannya B. 22. Berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah menghasilkan polusi yang sangat tinggi. Enggak juga ya. Ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harga sangat mahal. Ketersediaan di alam dekat dengan kota. Ini enggak nih. Menyumbang emisi karbon terbesar. Enggak. Ini enggak juga ya. Berarti antara B dan C. Ketersediaannya di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harganya sangat mahal. Kita lanjut. 22. Tadi terpotong ya. 22. Di sini berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah di situ adalah ketersediaannya. Ini enggak, ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Ketersediaan di alam dekat dengan kota enggak, menyumbang emisi enggak. Ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harganya sangat mahal. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat 22 itu adalah B ya. Baik, kita lanjut soal nomor 23. Sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan dari sumber daya alam seperti gambar di atas adalah, nah, 23 ini adalah pohon jarak ya. Pohon jarak itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar berupa biofuel. Jadi 23 itu C ya. 24. Pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan cara penghematan listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Nah, di sini LED itu paling hemat ya, paling hemat di antara yang lain. Nah, sehingga jawabannya adalah B ya, penggunaan lampu LED lebih hemat dibandingkan dengan lampu pijar. Berarti 24B. 25. Energi termal yang dihasilkan oleh industri didinginkan dengan air. Berikut ini efek yang ditimbulkan dari solusi pendinginan tersebut kecuali. Dia kecuali ya. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya, peningkatan kadar metana yang mematikan ekosistem air. 26. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki intensitas radiasi yang cukup besar. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangkit listrik yang cocok adalah PLTS ya, B. Pembangkit listrik tenaga surya. S-nya itu adalah surya ya. Sehingga jawabannya B.
Baik, kita lanjut nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan kekurangan dari penggunaan sumber energi fosil adalah mempengaruhi perubahan iklim. Dia kekurangannya ya, iya. Mengurangi ini enggak. Menghasilkan polusi udara, iya. Meningkatkan kadar oksigen, enggak. Nomor 5, ya. Berarti 135. 135B. 28. Berikut yang merupakan ciri sumber energi tidak terbarukan adalah yang bukan ya, yang bukan. Berarti pengolahan dapat merusak alam, iya. Berdampak bagi baik, enggak. Mengalami kelangkaan sumber energi, memicunya terjadi hujan asam. Berarti C ya, dia yang bukan, berdampak baik bagi lingkungan. 29. Sungai banyak terdapat di Indonesia dan berpotensi menjadi energi terbarukan. Salah satu syarat kondisi sungai untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik adalah debit air yang stabil dan arus yang deras. C ya. 30. Pernyataan yang merupakan keunggulan dari pemanfaatan sumber energi terbarukan adalah biaya penggunaan yang murah, enggak juga ya. Ramah lingkungan, iya yang jelas. Mengurangi ketergantungan impor, itu mudah diperoleh. Berarti yang paling tepat itu adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4D. Nah, kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Semangat terus belajar. Semoga dapat nilai yang baik ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai ya, dari soal nomor 1 duluan ya. Oke. Masih semangat ya adik-adik. Nah, di sini sangkar burung bermasa diketahui itu M sama dengan 1,5 kg. Tiba-tiba terjatuh, berarti V1-nya 0 ya, karena pengikatnya terlepas. Jika percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar energi. Berarti di sini H1-nya 8 meter, H2-nya itu adalah 0 ya. Nah, berarti H2-nya bukan 0 ya, 2. H2-nya adalah 2 meter. Jadi yang ditanya itu adalah energi kinetik 2-nya. Nah, ini kita jawab menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ya, EP1-nya itu adalah MGH1. Nah, EK1 itu karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 adalah MGH2 ditambah EK2 yang mau kita cari. M-nya 1,5 kali 10, H1-nya 8. Sama dengan 1,5 dikali 10 dikali 2 ditambah EK2. Nah, 1,5 dikali 8 berapa? 1,5 dikali 8 itu ada, ini ya, 1,5 kali 10 kali 8 adalah 12. Berarti ini adalah 30. Ini 15. Enggak deh, 15 kali ini 120 ya. Ini 30 ya. Nah, jadi berarti ditambah EK2. Berarti 120 dikurang 30 sama dengan EK2. Berarti 120 dikurang 30 adalah 90. 90 Joule sama dengan EK2. Oke? Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini katanya sebuah hair dryer digunakan untuk, berarti diketahui V sama dengan 220 volt. Dan arus sama dengan 1,4 ampere. Jika hair dryer digunakan dalam waktu T sama dengan 5 menit. Nah, jadikan ke detik ya, 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Nah, efisiensinya adalah 65%. 65% itu sama dengan 0,65 ya. Hitunglah kalor yang dihasilkan hair dryer. Berarti yang ditanya itu adalah Q. Nah, jadi hubungannya itu adalah P sama dengan Q per T. Berarti kalau misalnya mau cari Q adalah P kali T. Karena ada efisiensi, Q sama dengan efisiensi kali P kali T. Nah, kita ganti ya. P itu adalah V kali I kali T. Oke, nah tinggal kita ganti aja angkanya lagi kan. 0,65 dikali 220
dikali 1,4 dikali 300. Nah, berapa itu? Itu hasilnya adalah 660. Berarti ini berapa nih ya? 60 ya, 6060 Joule. Oke. Kita lanjut nomor 3, ini nomor 2 tadi ya. Nomor 3. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 3 ya. Nah, pada soal nomor 3 ini, kita buat di sini aja ya, nomor 3. Pak Tono sedang memetik buah kelapa pada pohon setinggi 20 meter. Berarti diketahui H sama dengan 20 meter. Kelapa dilempar supaya tidak mengenai orang di bawah dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 10 meter per sekon, di mana sudutnya itu adalah 45 derajat. Dari garis horizontal, berapakah energi potensial benda pada titik tertinggi? Berarti yang ditanya itu EP ketika H maksimum, dan kecepatan, berarti ini V2 jika masanya adalah 3 kg. Nah, kita gambar ya. Jadi kalau digerak parabola berarti gini dia bentuknya ya. Ini H-nya adalah 20 meter. Jadi dia dilempar ke sini. Nah, otomatis di sini ada H maksimumnya ya. Nah, H maksimum. Nah, nanti itu ada H20-nya di sini kan. Nah, jadi kita cari H maksimum dulu. Berarti di sini nanti untuk V1-nya adalah 0. Berarti H2-nya nanti H1-nya adalah 20 ditambah H maksimum. Sedangkan nanti H2-nya adalah 0. Nah, yang ditanya itu V2-nya nanti bagian yang B ya. Ini bagian yang B. Nah, kita cari dulu bagian yang A ya. Nah, bagian yang A itu, dia rumusnya adalah H maksimum. H maksimum itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. V0 kita adalah 10 kuadrat sin kuadrat 45 per 2 kali 10. Berarti ini 100. Sin 45 kan setengah ya. Setengah di kuadrat. Bukan deh. Sin 45 berapa? Sin 45 itu adalah setengah akar 3 ya. Kok setengah akar 3? Setengah akar 2 maksudnya ya. Setengah akar 2 dikuadratkan per 20. Nah, ini bisa dicoret. Ini bagi 21, ini bagi 25. Berarti ini 5, ini setengah dikuadratkan, 2 berarti 1/4, berarti 1/2 ya. Berarti H max-nya adalah 5/2, sama dengan 2,5 meter. Ya, berarti ini kan 4 setengah dikuadratkan 2 ya. Nah, berarti ini H max ya. Nah, berarti H totalnya, berarti EP, kita cari H total dulu ya. H2 maksudnya. Nah, H2-nya adalah H maksimum ditambah dengan 20, ya kan? H maksimum kita adalah 2,5 tambah 20. Berarti 22,5. Nah, masalahnya bukan ini yang ditanya kan? Nah, kita lanjutin di sini. Dia yang ditanya itu adalah EP. Oke, kita lanjutin di sini ya. EP sama dengan, nah, M kali G kali H. Berarti ini bukan H2 ya, H doang ya. Nah, terus M-nya kan 3 kali 10 kali 22,5. Berarti 3 kali 10 kali 22,5. Itu adalah 675. 675 Joule ya. 675 Joule. Nah, sekarang baru kita cari bagian yang B. Nah, bagian yang B itu kan V2. Jadi kita gunakan rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu berarti M kali G kali H ini ya yang kita masukin. M kali G kali H. Nah, EK1 itu 0 karena nanti V1-nya 0. Sama dengan EP2 itu karena H2-nya 0 di sini ya, pas di tanah ini kan. Berarti ini EP2-nya 0 ditambah EK2 berarti setengah MV2 kuadrat.
Oke, jadi V2 kuadrat ya. Nah, jadi M sama M boleh dicoret, jadi G kali H sama dengan setengah V kuadrat, ya kan? Berarti di sini kita kali silang, V2 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, berarti 2 kali 10 hanya yang ini ya, 22,5. 22,5. Berarti 2 kali 10 kali 22,5. Itu adalah 450. Ya, 2 kali 10 kali 22,5 ya. Berarti itu adalah 450. Berarti V saja adalah akar 450. Nah, akar 450 itu adalah 3 kali berapa ya? Nah, akar 450 itu adalah 15 akar 2 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya itu adalah ini ya, yang bagian yang B 15 akar 2, bagian yang A itu adalah 22,5. Paham ya? Kita lanjut nomor 4 untuk nomor 4 ya. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh berarti diketahui delta X-nya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter, digunakan gaya sebesar 50 Newton. Hitunglah energi potensial elastis dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh 12 cm. Berarti yang ditanya itu energi potensial ya, EP, ketika delta X-nya adalah 12 cm atau 0,12 meter ya. Jadi kita cari dulu K. K sama dengan F per delta X. Berarti 50 bagi 0,1 adalah 500 Newton per meter. Nah, baru kita cari EP. EP itu adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Berarti setengah kali 500 kali 0,12 dikuadratkan. Oke, ini coret. Ini dapat 250. Berarti 250 dikali 0,0144 ya. Nah, itu nanti dikali 250. Itu adalah 3,6 Joule ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Manakah roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju bukit kedua? Jelaskan. Nah, yang tidak cukup energi. Roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju bukit kedua, jelaskan. Nah, jadi yang tidak cukup. Nah, ini kan apa, Nak? Kalau ini yang ini. Yang C ya. Nah, kenapa jadi nomor 5 tuh yang C. Gambar yang C ya, gambar C. Kenapa? Karena energi potensial 1 itu lebih kecil daripada yang energi potensial yang dibutuhkan benda 2. Sehingga kalau misalnya mau kedua, ini kan ini lebih tinggi nih. Ini jadi daripada ini kan, ini H1, ini H2. Jadi artinya ini H1-nya lebih kecil daripada H2. Sehingga jadi mobil 1 tidak bisa naik maksudnya mobil pada keadaan 1, mobil pada keadaan 1 tidak bisa naik ke keadaan 2. Karena energi yang dibutuhkan, energi 2 itu lebih besar ya. Karena dia membutuhkan energi pada keadaan 2 yang lebih besar gitu, oke? Nah, jadi kira-kira alasannya inilah ya. Nah, dia kalau yang A ini bisa ya, karena H1-nya lebih besar. Jadi kalau di gambar A, itu EP1 lebih besar daripada EP2. Gambar B itu juga EP1 lebih besar daripada EP2. Gambar D juga EP1 lebih besar daripada EP2, sehingga dia bisa naik.
Sedangkan untuk yang C, itu EP1 lebih kecil daripada EP2, sehingga dia tidak bisa naik. Paham ya? Kita lanjut, nomor 6. Kita lanjut, nomor berapa lagi? Nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu katanya sumber energi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan? Sebutkan bentuk-bentuknya. Nah, ini jawaban nomor 6 ya. Nah, silakan adik-adik baca sendiri apa itu yang dimaksud energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kita lanjut nomor 7. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 itu ya, ini jawabannya. Bagaimana cara membuat PLTA menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, caranya itu adalah mengubah energi air menjadi energi listrik. Air berfungsi sebagai medium yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Air yang terkumpul di bendungan akan mengalir melalui lubang dan memutar turbin. Kita lanjut. Nomor 8. Jelaskan pendapat Anda terkait gambar pembangkit listrik di atas ini PLTU ya. Sumber energi terbesar di Indonesia, tetapi menyumbang polutan yang berdampak bagi lingkungan alam. Nah, PLTU dianggap sebagai penyumbang polutan terbesar bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan PLTU menghasilkan uap dan limbah yang merusak lingkungan. Uap dari PLTU merusak udara sehingga pernafasan dapat terganggu, sedangkan limbah hasil PLTU mencemari air yang dapat mengganggu ekosistem perairan sekitar. Kita lanjut nomor 9. Jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis energi. Nah, yang pertama, pertumbuhan populasi dan urbanisasi melonjak pada pertumbuhan dunia ya, populasi pertumbuhan dunia gitu. Kemudian ketergantungan pada bahan bakar fosil, kurangnya diversifikasi energi, kurangnya investasi dalam infrastruktur energi, kemudian perubahan iklim dan bencana alam, dan konflik dan geopolitik ya. Nah, jadi ini adalah salah satu beberapa penyebab dari krisis energi. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang terakhir, nomor 10. Nah, di sini katanya tindakan manakah yang termasuk konservasi, efisiensi, dan diversifikasi. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Yang termasuk konservasi itu adalah bagian yang B, mematikan lampu di ruangan yang tidak terpakai. Kemudian kalau bagian efisiensi itu adalah bagian A dan C, menggunakan lampu LED untuk penerangan, kemudian menggunakan daya yang lebih rendah, itu efisiensi ya. Kemudian diversifikasi energi itu adalah yang D, memasang PLTS di atas gedung. Jadi diversifikasi itu adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Nah, jadi udah selesai ya sampai esai. Semoga adik-adik paham apa yang kakak jelaskan dan semangat terus belajarnya.